Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regener. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang salah satu komponen elektronika yang ya cukup penting juga dan biasanya digunakan sebagai masukan. Nah, apa itu? Nah, itu maaf. Itu dia, yaitu sebuah saklar ataupun button. Nah, ini kita udah ada beberapa macam ya, ada yang 2 kaki, ada yang 4 kaki tapi beda ukuran. Nah, cara kerja dari button itu sendiri, dia kan hanya akan menyambungkan antara dua sisi button ini. Nah, dia kan punya 2 kaki ya, yang ini contohnya. Kalau kita gak tekan, sebentar ngeblur, wait. Nah, kalau kita gak tekan antara kaki ini dan kaki ini, dia gak akan nyambung. Dan kalau kita tekan, nah seperti ini, kaki sini dan kaki sini dia akan menyambung. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, untuk macam-macam jenis saklar atau switch itu ada beberapa ya. Ada yang SPST, SPDT, DPST, DPDT, kemudian ada juga SP6T. Nah, seperti itu bisa dilihat gambar dan skemanya di sini ya, di sebelah sini. Oke. Nah, untuk mengetahui kaki mana yang dia sebagai pole-nya atau throw-nya, kita kan nggak tahu. Kecuali yang 2 kaki ini. Kalau 2 kaki kan udah pasti tahu ya. Ya cuman 2 kaki doang soalnya. Kalau kita tekan ya dia bakalan nyambung. Kalau gak kita tekan ya dia gak bakalan nyambung. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan yang 4 kaki. 4 kaki nih kita harus nyari dulu. Nah, maka dari itu kita membutuhkan sebuah alat ukur untuk mengetahui kakinya, yaitu kita bisa pakai multimeter. Ya, tunggu sebentar. Nah, dan kita set batas ukurnya pada bisa kali 1, juga bisa pada buzzer ya. Tapi kan nggak semua multimeter ada buzzernya, jadi kita pakai yang kali 1 aja, yang ohm. Dan kemudian kita cek. Kita coba hubungkan probe-nya pada kaki yang sini. Nah, dia menyambung, cuman kalau kita pencet, dia gak ada perubahan apa-apa. Kita balik kaki satunya. Nah, dia nyambung, kita pencet, gak ada perubahan juga. Dan coba kita gini kan. Nah, dia gak nyambung, dan coba kita pencet. Nah, dia menyambung. Begitupun yang satunya. Kita pencet lagi, nah dia menyambung. Kalau kita lepas, dia tidak menyambung. Nah, jadi switch ini yaitu dengan jenis DP-DT karena ada 2, double pole dan juga double throw. Nah, seperti itu. Nah, yang ini juga sama, yang kecil, cuman beda ukuran aja. Nah, jadi seperti itu ya cara mengetahui kaki dari switch atau button. Oke, sekarang kita akan mencoba langsung masuk pada tahap cara gimana kalau kita ingin menggunakannya sebagai masukan pada sistem digital. Oke, langsung saja kita rangkai. Nah, di sini kita sudah memasangkan switch pada project board dan kita juga butuh sebuah resistor ya, 3 buah. Nah, resistor 3 buah. Ini ukurannya kita lihat 10, kok ngeblur ya. Ya. Ini ukurannya 10K, 10 kilo ohm. Nah, langsung aja kita pasang. Kita pasangkan pada salah satu kaki dari button. Dia kan ada 2 ya, masing-masing 2, 1 2, 1 2. Ini juga 2. Kita pasangkan pada salah satu kaki dan kita hubungkan pada jalur yang ground. Nah, jalur yang ground. Tiga-tiganya kita pasang semua seperti itu. Yang ini juga sama. Kita hubungkan juga. Kemudian yang terakhir juga sama. Nah, seperti itu. Kemudian kita butuh kabel jumper. Kita hubungkan kaki yang sebelahnya, yang satunya lagi, kita hubungkan pada jalur yang positif. Nah, jalur yang positif ya. Semuanya juga sama, kita hubungkan semua. Yang ini kita hubungkan juga pada jalur positif. Begitupun juga yang ini.
kita hubungkan pada positif juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang pin ini ya, sambungan datanya, kita hubungkan antara resistor dan kaki dari switchnya. Nah, kita beri kabel jumper. Nah, di situ ya, di antara resistor dan juga switchnya. Nah, di situ, oke. Ketiga-tiganya kita beri aja semua. Yang ini juga sama. Di sela-sela antara sambungan dari switch ke ini ya, ke resistor. Nah, di situ. Oke. Udah terpasang semua ya. Dan selanjutnya kita hubungkan pada Arduino Uno. Nah, Arduino bisa pakai apa aja? Di sini kita pakai Arduino Uno yang SMD ya. Kita hubungkan pada pin 2 dan ini juga hubungan pada pin 3. Nah, ini kita pakainya nanti pin digital ya. Pin 2, 3 dan pin 4. Oke, udah terhubung semua. Oke ya. Kemudian selanjutnya tentu saja kita butuh jalur yang positif. Nah, ini ground dan juga yang ini 5 volt. Ya, seperti biasa 5 volt kita hubungkan pada positif dan yang ground kita hubungkan pada jalur negatif yang ada di project board. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengcoding. Ya, kita butuh kabel USB untuk memprogramnya. Ya, kita hubungkan. Kok gak masuk? Nah, kita hubungkan dan kita masukkan pada PC atau laptop. Oke, udah kita hubungkan. Selanjutnya kita akan memprogram. Ya, kita pinggirkan aja biar codingnya saya taruh sini. Nah, di sini kita sudah membuka file Arduino IDE, file kosong, dan kita masuk pada example. Pertama kita bikin aja dulu coding sederhananya aja ya. Masuk ke example, kemudian digital dan pilih button. Kita klik. Nah, di sini udah ada codingnya ya. Dan di sini kita cek konstanta integer button pin 2. Nah, ini sambungan pin yang akan kita pakai. Nah, tadi kan ada salah satu button yang kita hubungkan pada pin 2. Nah, berarti kan udah bener ya, tidak masalah. Dan di sini juga ada LED pin pada pin 13. Nah, ini karena di Arduino dia memiliki LED untuk indikator. Nah, itu berada pada pin 13. Nah, bisa kita gunakan itu untuk mengetahuinya. Mengetahui fungsi atau ya bisa dibuat apa aja sebenarnya. Nah, kita hubungkan pada pin 13 dan langsung aja kita upload ya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu. Uploading. Nah, oke, udah down uploading ya, udah selesai. Selanjutnya kita lihat pada serial monitor. Oh, serial monitor belum ada ya. Oh, berarti nanti. Nah, oke, kita lihat ya. Tadi kan udah terhubung pada pin 2 di kodenya. Nah, kita coba pin 2 kan yang ini tadi. Kita coba tekan. Nah, LED di Arduino dia menyala kan. Kalau kita tekan, nah dia menyala. Kalau kita lepas, dia mati. Nah, seperti itu. Kita tekan, menyala. Kita lepas, dia akan mati. Nah, kenapa seperti itu? Kita cek pada codingnya. Yang ini kan tadi untuk merubah nama pinnya ya. Kemudian ini untuk menyimpan data dari pembacaan switchnya, kondisinya seperti apa. Nah, kemudian seperti biasa pin mode untuk inisialisasi dia sebagai output apakah input. Nah, kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya, yaitu yang tentang penjelasan LED, cara memprogramnya dari dasar, belajar program dari dasar, pasti ini bisa paham ya, udah ngerti.
Selanjutnya, nah di sini kita membuat coding untuk melakukan pembacaan. Nah, pertama digital read button pin. Nah, kita memanggil atau membuat sebuah fungsi untuk membaca pembacaan digital pada button pin. Nah, button pin tadi kan udah kita set pada pin 2. Berarti kan yang ini tadi ya. Nah, yang ini baca pada button pin dan kita simpan pada variabel button state. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti datanya akan disimpan di sini ya. Variabel button state. Dan ini baru masuk ke program syaratnya. Jika button state sama dengan high, atau bisa diartikan seperti ini, kalau button state itu kita tekan, digital write LED pin high. Nah, LED pin high. Jadi LED pin akan hidup, else kalau tidak LED pin akan mati. Nah, seperti itu. Jadi sesuai ya, kalau kita tekan, nah dia hidup. Kalau kita lepas, berarti LED-nya mati. Nah, seperti itu ya. Jadi ini coding sederhananya, bisa dilihat juga langsung di example ada. Tinggal kita buka dan kita upload. Oke, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darjener. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan switch atau button. Nah, sebelumnya kita kan udah memprogramnya dengan coding sederhana ya, yang juga udah ada di example dari Arduino IDE. Nah, sekarang kita akan memprogramnya sendiri dan kita akan otak-atik agar lebih keren hasilnya. Nah, nanti bisa kalian kreasin sendiri akan jadi seperti apa, oke? Nah, sekarang kita langsung aja. Nah, untuk hardware-nya dia masih sama seperti sebelumnya ya. Juga coding masih sama, kalau kita tekan dia hidup, kalau mati kalau nggak kita tekan dia mati, LED-nya yang tadi. Nah, sekarang kita akan memprogramnya kembali. Kita buka aja file new. Kemudian kita akan menuliskan code. Nah, pertama kita bikin variabel dulu untuk merubah namanya. Pin button 1 sama dengan 2. Nah, tadi kan terhubung ke pin 2. Nah, ini kita bikin 3 karena ada 3 pin yang akan kita coding ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin 3 buah. Pin 1, pin 2, dan pin 3. Kemudian kita juga membuat variabel data button 1. Kita kopas aja biar lebih cepat. 2, 3. Nah, oke. Kemudian pada void setup, nah untuk kalau kita menggunakan masukan atau input, usahakan kita juga pakai serial monitor ya nanti untuk menampilkan datanya, karena ini juga sangat penting, karena biar kita tahu datanya itu apakah 1 ataukah 0, ataukah sensor itu bisa baca ataukah belum. Nah, seperti itu ya. Kita kemudian bikin pin mode seperti biasa untuk inisialisasi. Ini sebagai input dan kita bikin 3 buah. Pin 2, pin 3. Nah, yang selanjutnya kita bikin LED built-in output. Nah, untuk yang ini dia tuh ini yaitu fungsi untuk memanggil LED yang ada pada Arduino nya, yaitu pada pin 13. Jadi kita gak usah bikin ini lagi ya, pemanggilan dari pinnya lagi. Nah, seperti pada video sebelumnya. Nah, bisa kita langsung panggil seperti ini, LED built-in output. Nah, sama seperti saat kita ingin memberi perintahnya. Nah, nanti kita bisa tinggal panggil aja dengan LED built-in. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin LED button 1 sama dengan digital read. Nah, kalau kalian nonton
diurut dari awal-awal ya. Ya insya Allah bisa paham. Nah kita bikin 3, pin 2, pin 3. Kemudian kita akan menampilkannya pada serial monitor dengan cara kita panggil dengan serial print dan kita beri teks dulu biar lebih rapi, sama dengan nanti dia akan tampil seperti itu ya. Nah ini akan saya jelaskan bedanya nanti. Data button 1. Nah bedanya, kalau yang atas sebenarnya sama untuk ininya, fungsi pemanggilannya, yaitu serial.print dan yang bawah serial.println. Nah bedanya kalau yang atas, dia tuh setelah dia menjalankan yang serial print ini, dia tidak akan membuat baris baru. Nah seperti itu. Kalau println dia akan membuat baris baru setelah menjalankan ininya. Nah setelah menjalankan yang ini, yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup. Nah seperti itu. Dan ini kenapa kita beri tanda petik 2? Nah itu berfungsi untuk kita akan menampilkan teks ini maksudnya. Nanti akan tampil data button 1 sama dengan. Nah seperti itu. Dia akan tampil sebagai teks nanti, dan datanya yaitu berupa ini, data button 1. Nah ini yang akan kita tampilkan, yaitu data yang ada pada variabel data button 1. Nah seperti itu. Kita bikin 3 buah ya. Oke, kita udah kopas. Ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Nah oke, udah selesai. Dan kita beri delay selama katakanlah 100 saja. Nah ini delay biar kita pas neken tuh, nah kalau kita tekan sekali biar gak kehitungnya tuh lebih dari sekali. Soalnya kan kalau kita agak beri delay tuh ya bacanya lebih cepet gitu ya, jadinya gak bisa kebaca secara maksimal gitu, secara optimal. Nah oke, kita coba dulu upload ya. Sekarang kita coba upload, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu. Kok ada error? Nah kalau ada error tinggal kita benerin aja ya. Pin mode 1. Oh ini salah ya. Tadi bukan pin mode tapi pin button 1, pin button 2. Nah seperti itu. Kalau kita bikin coding tuh seperti itu ya. Kalau ada yang error, nah kita perbaikin, jangan langsung panik. Tapi kita cek yang mana yang salah. Nah di bawah kan tadi tampil ya, pin mode was not declared in this scope. Berarti variabel pin mode itu tidak terdeklarasi pada pembuatan coding ini ya. Nah kita upload ulang. Seharusnya sih udah bener, udah sukses. Nah oke, udah down uploading. Dan sekarang kita cek pada serial monitor. Nah di sini udah tampil ya, data button 1. Nah tadi kan udah saya bilang yang ini, kalau dia ada di dalam tanda petik, dia tuh akan tampil sebagai teks. Nah ini kan muncul ya teksnya, data button 1, data button 2, data button 3 sama dengan. Dan ini serial yang ini, serial print yang ini, dia akan menampilkan data yang ada pada variabel data button 1. Nah ini dia yang 0 ini. Coba kita tekan sekarang. Nah berubah kan, data button 1 sama dengan 1 tuh, kelihatan kan? Coba yang 2. Nah yang 2 juga ketekan tuh 1, yang lainnya 0, dan yang ketiga, nah yang 3 sekarang 1. Nah sekarang udah berfungsi ya. Selanjutnya kita akan membuat coding ini ya, coding syarat-syaratnya. Kita bikin data button 1 sama dengan 1, digital right LED built-in height. Nah kita akan bikin seperti ini.
dan data button 2 kalau kita pencet sebenarnya low. Nah ini nanti kalau yang LED kalau yang switch 1 kita tekan, LED-nya akan hidup. Kalau kita tekan yang 2, LED-nya akan mati. Nah coba kita upload dulu. Ya kita tunggu. Nah kita cek pada serial monitor kembali. Nah kalau kita tekan, nah dia akan hidup terus ya. Tadi saya tekan yang switch 1, coba kita tekan yang switch 2. Nah sekarang LED-nya mati. Nah berarti udah bener. Sekarang kita akan bikin untuk yang switch ketiga. Nah switch 3 akan kita bikin lebih keren, lebih kompleks. If data button 3 sama dengan 91, dia akan melakukan, nah pertama kita bikin variabel baru, variabel count, yaitu untuk kita akan membuat counter ya. Kalau pin button 3 kita tekan, tambah nilai pada variabel count sejumlah 1 ya, dan kita beri delay lagi biar enggak terlalu cepat ininya, nambah delaynya. Kemudian kita beri syarat lagi, if count sama dengan 3 Nah jadi kalau kita tekannya selama 3 kali, berarti kan countnya berarti nambahnya 3 kali juga, dan jumlahnya berarti 3 countnya nih, nilai variabel countnya. Nah kalau udah 3, kita akan melakukan for integer a sama dengan 0. Nah ini kita bikin perulangan ya tentang LED flip flop. Nah itu ada di video saya yang tentang penjelasan LED pada video sebelumnya, ya bisa dilihat kalau biar lebih urut ini ya mempelajarinya. Digital right, kita kopas aja lebih cepat. Kemudian built-in height, delay 100, dan yang ini mati. Nah dia berarti akan hidup selama 100 milisecond dan mati selama 100 milisecond, atau bisa dikatakan dia akan flip flop ya. Nah kita udah selesai. Jadi kalau 3 kali kita pencet switch yang 3, baru dia akan menjalankan ini. Kalau cuma 2 kali, 1 kali, dia tidak akan menjalankan ini. Ya kita coba upload, dan kita buka serial monitor dan kita coba 1, 2, 3. Nah menyala ya, cuman karena delaynya tuh masih lebih cepat ya, jadinya agak ada yang salah. 1, 2, 3. Oh nah ini kenapa gak jadi error, dia cuma bisa jalankan sekali. Maaf tadi ada yang ini ya, ada yang kelupaan di codingnya, karena kita tidak membalikkan nilai dari variable count-nya menjadi 0. Jadi dia selama kita tekan ini, dia akan nambah terus kan, 1 terus. Nah tapi kan di codingnya ini kita beri syaratnya kalau data count-nya sama dengan 3, baru dia akan menjalankan ini. Nah kalau kita tekan terus kan berarti udah lebih dari 3 tuh, ya kan? Nah maka dari itu kita harus menambah di sini count sama dengan 0. Nah kalau dia udah menjalankan ini, kalau kita udah 3 kali tekan dan menjalankan ini, setelah itu dia akan membalikkan lagi nilai dari variable count menjadi 0 kembali, dan bisa kita pencet lagi ya tentunya. Nah kita upload ulang. Oke kita tunggu. Nah sudah selesai. Sekarang kita coba 1, 2, 3. Nah dia udah menyala flip flop tadi. Sekarang kita coba lagi, apakah udah bisa. 1, 2, 3. Nah udah bisa lagi. Oke, berarti udah berhasil ya. Oke seperti itu. Nah untuk khusus yang button 3 ini bisa kalian fungsikan untuk apa ya? Ya untuk password bisa, untuk pengaman seperti itu. Jadi katakanlah kalian bikin sistem pengaman pintu atau mana gitu. Nah kalian bikin ada 4 buah
saklar atau switch gitu. 1 2 3 4. Nah, kalian bikin passwordnya ini harus dipencet 3 kali, 1 2 3. Yang ini 2 kali, 1 2, ini 1 kali, 1. Terus ini pencet 6 kali, 1 2 3 4 5 6. Baru pintu bisa terbuka. Nah, seperti itu bisa kalian fungsikan sebagai itu ya, sebagai masukan untuk membuat sistem seperti itu ya. 1 2 3. Nah. Oke. Oke, semuanya udah berfungsi secara baik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini.